Hello, yeah. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk para penonton yang sudah mengklik video ini. Saya harap kalian menonton video ini sampai habis. Perkenalkan, nama saya Aning Fujiastuti, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini, saya ingin memaparkan mengenai kesiapan mahasiswa dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom selama masa pandemi COVID-19. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Speaking. Selama pandemi, mahasiswa menghadapi tantangan yang tak mudah dalam pembelajaran online, mengerjakan tugas, dan mengerjakan tugas akhir. Tantangan tersebut dialami semua mahasiswa dalam masa pandemi ini. Menurut banyak mahasiswa, melalui pembelajaran online, mereka dapat belajar seperti biasanya dan tidak tertinggal materi perkuliahan dan waktu yang fleksibel. Kelas online adalah proses belajar mengajar tanpa adanya pertemuan atau tatap muka. Sehingga dosen diharuskan mempunyai konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar di kelas online. Kelas online sangat bermanfaat untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa. Hal ini dikarenakan materi pembelajaran disampaikan secara menarik dan dinamis oleh dosen, sehingga mahasiswa akan merasa nyaman dan dapat dengan mudah menyerap setiap materi ataupun ilmu yang disampaikan oleh dosen di kelas online. Pembelajaran yang dilakukan secara online juga memiliki kelebihan. Kelebihan belajar online yang pertama adalah tempat. Dalam pembelajaran online, mahasiswa dapat belajar di mana saja mereka berada di rumah, baik di dalam ruangan maupun di luar, seperti di ruang tamu, kamar, teras rumah, bahkan dapur. Hal ini memudahkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas sembari mengerjakan pekerjaan rumah. Di sini tempat tidak menjadi alasan, tetapi kesiapan yang dimiliki mahasiswa untuk pembelajaran online yang disiapkan. Kedua adalah hemat. Kita tidak perlu datang ke kampus dan mengeluarkan ongkos jalan. Dengan duduk diam di rumah, kita sudah bisa melakukan kegiatan belajar. Hal ini tentunya menghemat pengeluaran kita, apalagi bagi mereka yang rumahnya cukup jauh dari kampus. Itulah mengapa dengan media online, mahasiswa dapat lebih hemat dari sebelumnya walaupun tidak banyak pengeluaran. Ketiga adalah perjalanan. Perjalanan pulang dan pergi ke kampus yang biasanya mahasiswa lakukan selama belajar online lebih sedikit mengeluarkan tenaga karena hanya kegiatan dalam rumah. Keempat adalah materi. Materi bisa di-save dengan mudah, biasanya dalam bentuk PPT, PDF, dan Word. Akan tersimpan dalam sebuah file, apalagi kalian menggunakan smartphone. Berkas dapat tersimpan secara otomatis pada file sesuai aplikasi yang digunakan. Hal ini merupakan kelebihan yang dimiliki mahasiswa. Selain itu, mahasiswa tidak perlu mencatat materi di buku kecuali memang disuruh. Kelima adalah persiapan. Mahasiswa tidak perlu memikirkan pakaian yang digunakan. Mereka bisa menggunakan pakaian apa saja senyaman mungkin. Tapi jangan pakai baju tidur ya kalau ketemu dosen. Persiapan yang kita butuhkan hanya kesehatan dan kuota internet. Cukup dengan 2 faktor itu, siswa akan siap belajar online. Meski bukan merupakan hal baru, pembelajaran online ini juga tidak sepenuhnya disambut baik oleh para mahasiswa. Bahwa pembelajaran online ini memiliki kekurangan. Kekurangan belajar online yang pertama adalah pengunduran waktu. Terkadang ada saja kendala atau masalah yang datang tanpa kita duga, sehingga membuat pembelajaran menjadi tertunda. Semisalnya, kurang komunikasi dan informasi penjadwalan mata
pelajaran. Hal ini tentunya merugikan waktu kita yang seharusnya dapat melakukan kegiatan lain. Jika seperti ini, solusinya adalah membuat grup kelas bersama dosen, karena bila hanya satu orang yang mengkonfirmasi kepada dosen akan memakan waktu. Kedua adalah boros kuota. Ada beberapa aplikasi yang membuat kuota internet cepat habis. Di antaranya adalah aplikasi mengunduh video. Selain itu, kita tidak tahu bagaimana kondisi jaringan atau sinyal di wilayah kita. Apakah cepat atau lambat? Oleh karena itu, solusinya adalah siapkan paket internet. Bisa kalian pasang wifi dengan harga murah tanpa jaringannya tidak lambat. Ketiga adalah terganggunya notifikasi atau yang diartikan pemberitahuan. Kalau kita menggunakan smartphone, pastinya sewaktu-waktu akan ada notifikasi yang muncul di atas layar. Hal ini tentunya mengganggu kita di saat kita pembelajaran online. Apabila pemberitahuan pesan itu dari teman atau dari orang lain. Oleh sebab itu, kalian menggunakan smartphone, matikanlah notifikasi pesan jika perlu supaya tidak mengganggu pembelajaran. Keempat adalah baterai ponsel. Dengan media ponsel, baterai memiliki batas kemampuan masing-masing. Memang hal itu bisa diatasi dengan cara dicas. Ketika baterai sudah panas, akan merusak ponsel. Solusinya adalah nyalakan alarm pada jam pembelajaran dimulai. Sebelum itu, Anda juga jangan memainkan ponsel dulu supaya tidak cepat panas. Pastikan baterai dicas sampai penuh. Kelima adalah tidak fokus. Banyak hal di rumah yang menarik perhatian kita, seperti alat musik, hewan peliharaan, TV, dan mainan. Hal itu mampu mengalih fokus mahasiswa. Solusinya adalah dengan menyingkirkan alat-alat atau matikan TV. Mungkin bisa juga pindah ke tempat lain supaya fokus menerima materi. Dengan seperti ini, kalian akan tahu kelebihan dan kekurangan pembelajaran online. Selain itu, mahasiswa dan dosen dapat memilih strategi komunikasi atau interaksi dengan memanfaatkan kelas online pada aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom dikenal andal dan jarang down. Menurut CVO Zoom Kelly Steckelberg, kegunaan dan keandalan Zoom adalah penyebab di balik angka adopsinya yang sangat tinggi. Aplikasi ini juga menghasilkan latency yang rendah sehingga relatif tak terganggu dengan jeda pembicaraan serta bisa mempertahankan kualitas video dan audio meski koneksi internet tidak stabil. Selama masa pandemi, Zoom menjadi aplikasi favorit yang digunakan untuk melakukan perkuliahan jarak jauh. Karena Zoom dapat bisa digunakan secara gratis, namun durasi video conferencing dibatasi hanya 40 menit dan jumlah partisipasi satu sesi maksimal 100 orang. Jika ingin menggunakan aplikasi ini lebih dari 40 menit, Zoom memiliki sejumlah paket berbayar berisi fitur-fitur tambahan yang ditawarkan di situsnya. Salah satu fitur populer dari Zoom adalah kemampuan mengunggah gambar dan video untuk dijadikan latar belakang ketika melakukan video conferencing. Di samping banyaknya kelebihan yang dimiliki aplikasi ini, Zoom memiliki beberapa kekurangan, yaitu ekspor data dikirim ke Facebook, masalah isu enkripsi, rentan pencurian data, dan ancaman malware. Tapi tidak usah khawatir, ada tips aman untuk menggunakan aplikasi Zoom. Yang pertama adalah membuat ID rapat dan kata sandi unik. Jika kalian mengadakan kelas belajar online, sebaiknya gunakan ID rapat biasa dan gunakan kata sandi terpisah. Kedua adalah mengaktifkan fitur ruang tunggu virtual. Ini memungkinkan penyelenggara pembelajaran online memeriksa seluruh peserta sebelum mereka bisa mendapatkan akses. Ibaratnya, penyelenggara pembelajaran online berperan sebagai penjaga keamanan atau host. Fitur tersebut bertujuan memastikan siapapun yang muncul dalam pembelajaran online benar-benar peserta yang diundang, bukan
perentas atau penyusup. Ketiga adalah mengaktifkan fitur lock meeting. Jika Anda sebagai penyelenggara dan sudah memastikan tidak ada penyusup dalam pembelajaran online, silakan aktifkan fitur lock meeting melewat menu keamanan di bagian bawah layar. Bila fitur itu diaktifkan, tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam pembelajaran online sekalipun dia memiliki ID dan kata sandi tersebut. Keempat, mematikan fitur berbagai layar atau share screen. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di beberapa kelas online para pengguna Zoom. Namun, jika kalian bisa menjamin tak ada peserta yang iseng menampilkan gambar tidak layak melalui fitur share screen, kalian bisa kembali mengaktifkan fitur tersebut. Perlu diingat, inti dari semua yang saya sampaikan adalah kuliah online atau offline hanyalah saluran penyampaian pesan. Inti pengembangan ilmu pengetahuan adalah baca, baca, dan baca. Demikianlah informasi ini saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Saya Ani Fujiastuti, terima kasih, sampai jumpa.